Sudah Tuhan membantu yang sama-sama kita hormati Yayasan Gus Ubed. Alhamdulillah ini sudah ketemu 2 kali nih, kemarin halal karena sidik di Jogja ketemu beliau, ini sekarang ketemu beliau lagi di sini. Alhamdulillah. Para pengurus yayasan yang lain, pimpinan madrasah dan sekolah, dan tentu sahabat-sahabat saya ini baik seangkatan senior maupun junior yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah. Ya, ngomong itu paling susah itu ada kalau di depannya ada teman-teman atau ada guru ini repot ngomong. Saya tadi niatnya mau silaturahim aja. Kalau datangi satu-satu mungkin lama ini, makanya di sini alhamdulillah bisa ketemu semuanya. Jadi saya berniat tadi malam masalah kesempatan di Jember mau hadir di kesempatan hari ini, ya silaturahim aja lah. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini terus kita memperpanjang persahabatan, saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua bisa berkhidmat pada lembaga yang kita cintai, khususnya di Wahid Hasyim. Mau cerita apa ini? Ini yang orang paling dekat di sini, yang era saya ini di waktu SMA ini. Kalau teman-teman ini yang ada beberapa orang ini juga ini. Ada Pak Eri, Pak Supra, Pak Sorifin. Kalau ustadznya ada Ustadz Musleh sama Pak Dayat ini. Pas saya kelas 1 SMA, beliau ini yang namanya apa namanya? Kuncinya di madrasah dan di sekolah. Ya, sekali lagi terima kasih ini Pak Musleh khususnya, yang karena saya di SMA ya yang paling banyak dilayani. Iya. Saya tadinya nggak kerasa di SMA Wahid Hasyim, di SMA saja Dharma itu. Karena saya SMP-nya di SMP terbaik di Lampung dulu, ranking 1, dapat piagam masuk SMA negeri mana saja bebas, nggak tes. Dan piagamnya sampai sekarang masih saya pegang. Tapi sama kakak saya dimasukkan di Satya Dharma situ. Nah, saya setengah tahun nggak merasa ingin pindah terus, tapi kakak saya keras, kalau kamu nggak mau sekolah situ ya balik aja ke Lampung katanya. Jadi kakak saya yang sekarang masih di Sabrang, ini saking fanatiknya dengan NU ini kakak saya. Pokoknya kalau nggak apa namanya, nggak mau di Wahid Hasyim, nggak mau di Satya Dharma, ya sudah pulang aja, nggak usah dijawab. Kakak saya keras gitu ya. Ya alhamdulillah pelan-pelan ya, karena dikasih banyak tugas ya, jadi ingat mudah-mudahan ini kepada orang tua kita ya, sekitar kita. Yang saya ingat ada Pak Hanan ya, yayasan, kemudian Pak Haji Masrohin ya, kemudian Gus Lut ini yang paling saya ingat ini, yang luar biasa ya, ini yang insya Allah saya terus kirim Fatihah dengan beliau ini ya, karena ya ini masuk sejarah yang saya tulis dalam sejarah apa namanya perjalanan saya luar biasa. Di Wahid Hasyim di SMA Satya Dharma bukan sekolahnya yang bermutu waktu itu menurut saya, tapi saya diterjunkan ke lapangan terus. Diajak cari bantuan, diajak cari ini macam-macam. Dan itu baru sekarang kita syukuri. Kalau saya tidak dilibatkan di situ, mungkin kalau saya hanya di SMA negeri saja, ya saya nggak ada kemampuan begitu. Dan alhamdulillah dari pengalaman situ, ya hari ini alhamdulillah saya sebagai ketua pembina yayasan di Samarinda ya, Yayasan Nahdlatul Ulama, saya ketua pembinanya. Itu dari RA sampai perguruan tinggi ya, ada masuk usianya di sana alhamdulillah. Kemudian di beberapa sekolah yang saya dirikan, saya sebagai ketua Ma'arif wilayah Kalimantan Timur juga pernah. Sekarang buka namanya SD Bunga Bangsa. Sekarang mulai SD saya perguruan tinggi, dan alhamdulillah menjadi 5 sekolah internasional terbaik di Indonesia ini. Yaitu saya sebagai tim pengembangnya 2003 ini. Ya, di mana saja rupanya pengalaman di apa namanya diceburkan di Wahid Hasyim itu, di mana-mana mendirikan sekolah ya, mendirikan lembaga. Dan terakhir saya dipindah ke Jakarta ya tahun 2005. Jadi ini cerita yang nggak baik buat saya ya, ini apa namanya pengalamannya. Saya SD SMP-nya di Lampung, SMA-nya di Jember, kuliah pertama di Universitas Cendrawasih di Papua itu ya. Jadi karena dulu jadi ketua OSIS, jadi sering ngomong mau keliling dunia, keliling Indonesia.
Makanya akhirnya memutuskan kuliah pertama saya ngambil di ujung Nusantara kan di Cendrawasih. 9 hari 9 malam di kapal, nggak pernah tahu daratan itu. Pengalaman luar biasa itu. Ya alhamdulillah DO, terus pindah lagi ke Kalimantan Timur setahun di Samarinda yang alhamdulillah sampai sekarang ini ya. Ya sekali lagi ini tidak pernah saya buat video oleh teman-teman santri sekarang ini. Ya banyak cerita di Wahid Hasyim yang saya masukkan di situ karena bagian dari ini. Dan alhamdulillah tidak hanya keliling Nusantara, berkat support ini saya sudah keliling hampir di 30 negara di 5 benua ini alhamdulillah. Ya. Ya, ini sebenarnya saya lebih suka ketemu dengan siswa aja nih sebenarnya, bisa memotivasi. Nanti lain waktu mungkin. Nah, sementara ini yang saya bisa lakukan ya anak-anak dari Wahid Hasyim lah, pokoknya jangan harus ada terus yang ikut saya di Jakarta ini. Alhamdulillah sekarang masih ada 4 orang yang ikut saya. 4 atau 3 ya? Ya sudah sarjana, hampir sarjana 2 selesai, yang lagi kuliah selesai. Nah, nanti silahkan. Kalau ada lulusan yang paling jelek, kirimkan ke saya nggak ingin yang paling bagus. Yang paling bagus-bagus biar aja di mana. Tapi kalau ada yang dianggap paling nggak bagus prestasi akademiknya, yang penting anaknya baik saja. Saya senang yang ini ya. Jadi nggak usah pinter-pinter, yang itu udah banyak. Nah, ikut saya, karena yang saya tampung semua orang begitu. Saya udah bosen ngurusi orang-orang pinter ya. Nah, sekarang di Bogor itu sejak 2008 ngurusi anak-anak pedalaman semua, dari Sabang, dari Merauke, dari Atambua, yang dari Jawa itu hanya dari Wahid Hasyim saja. Yang lain sana ya. Yang lain saya ambil dari pedalaman semua. Rata-rata ikut saya 6 tahun, 7 tahun nggak pulang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, yang pulang yang hanya 5 Hasyim lebaran pada pulang dari malam minggu saya ya. Kalau yang dari Jawa yang lain hampir nggak saya terima ini alhamdulillah. Tapi kalau yang dari pedalaman, nah, nanti saya selalu koordinasi dengan Mas Supran, Mas Heri, Pak Sonikin. Nanti kalau ada kader yang bisa dikirim silakan. Mudah-mudahan tahun ini sudah selesai 2 ya, nanti kita sekali lagi itu yang sedikit saya bisa lakukan. Yang jelas dari pengalaman Wahid Hasyim saya terus berkhidmat kepada pendidikan. Insya Allah nanti ya kolaborasi dengan dari Satya Dharma, dari Wahid Hasyim sini. Kalau ada kader-kader yang bisa dikirim di Jakarta nanti monggo saya. Gantian karena mewakili Indonesia itu yang saya terima 40 terus, nggak lebih dari itu. Jadi yang ikut saya dari sejak berdiri namanya Pondok Pendawa ya Pak. Pandawa. Pesantren Entrepreneurship Pemuda dan Mahasiswa, disingkat Pendawa. Programnya namanya Arjuna itu, yaitu anak rantau jadi ulama dan sarjana. Itu yang ada di saya. Saya nggak bikin nama yang Arab-Arab, nggak usah. Yang Arab sudah banyak. Alhamdulillah, walaupun santrinya sedikit ya, saya punya jargon mondok di tempat saya 1 minggu bisa baca kitab kuning, alhamdulillah. Ya. Hebat ya? Karena syarat masuknya lulusan pesantren. Jadi yang susah-susah biar diurusi kiai, saya ngurusi yang yang beda pokoknya, karena saya ingin beda dengan yang beberapa tempat yang saya dirikan ya. Ya alhamdulillah, saya tahun 86 sering diajak Pak Aziz, diajak Pak siapa loh, Pak sekretaris apa ya, yang BA dulu. Fauzi. Iya, sering diajak ke IAIN. Kamu nanti sekolah sini ya, insya Allah. Mau diajak karena beliau BA dari IAIN. Tapi nggak keturutan kuliah di IAIN sini ya. Tapi begitu pertama kali ke IAIN lagi sudah jadi sambutan sekretaris Direktorat Jenderal. Alhamdulillah rezeki dari. Sekali lagi saya bangga dengan apa yang diterapkan di Wahid Hasyim dan Satya Dharma. Ya Pak Latif ya, yang insya Allah juga terus fotonya saya pampang ya, karena sering dampingi di ini ya. Senior-senior yang pernah bersama saya, insya Allah menjadi bagian yang luar biasa. Pendidikan yang saya kira tidak ada tandingannya menurut saya ya. Ya kalau yang lain-lain itu hanya ngajari otak kiri, otak kanan, otak tengah, ini nggak pakai otak ini. Ada melampaui semuanya ya. Jadi ini yang saya terus kembangkan dan terus saya amalkan ini dan ya alhamdulillah saya bikin pendidikan di Kalimantan Utara di Sebate, namanya Mutiara Bangsa. Kalau sekolahnya saya bikin namanya Bunga Bangsa, ada beberapa sekolah ini. Alhamdulillah kader-kader kita bertebaran di di daerah-daerah.
Ya, banyak hal mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi sudah saya buat video, ya, sudah saya kirim ke Pak Heri nanti. Video perjalanan mulai dari melatih sutradara film di Waitasi sampai sudah saya. Aja, sekali lagi saya bukan pamer, tetapi ingin motivasi adik-adik kita ya. Jadi semuanya bisa ya, nggak mungkin tidak bisa ya. Jadi sekolah itu bukan karena sekolah negeri, sekolah hebat, gedungnya bagus, saya kira itu bukan menurut saya. Jadi yang ya ketulusan doanya para guru kita tiap malam itu yang saya yakin menentukan. Saya nggak nyangka sama sekali ya, lulusan Wahid Hasyim yang muridnya hanya sekitar 23 waktu itu seangkatan, ya 24 lah. Ya saya bisa dikasih amanah sebagai Direktur Pendidikan Agama Islam di Pusat, sebagai sekretaris, sebagai kampus sikat. Dan mohon doanya sekarang karena sudah bilang pensiun 3 tahun lagi, saya sekarang dikasih amanah sebagai kepala BIM di UIN Bandung ya. Ya teman-teman semua. Ya alhamdulillah sudah mengelola program 5.000 dokter dan sebagainya. Saya kira sudah melampaui apa yang saya harapkan, yang tidak pernah saya ya nggak yakin saya bisa mimpin dari sekolah-sekolah hebat dari Wahid Hasyim gitu. Nah ini saya tanamkan pada anak-anak Wahid Hasyim yang ikut saya sekarang. Jadi nggak usah mikir kamu anaknya siapa, dari mana, dari sekolah mana, tapi nah ini alhamdulillah yang ikut saya sudah hampir 125 yang sudah jadi sarjana, ada 15 orang yang sudah magister ya. Sudah ada beberapa orang yang sekarang jadi konsultan macam-macam nih. Ya itu dari anak-anak daerah-daerah pedalaman semua. Jadi ternyata yang hebat-hebat itu anak dari kampung ternyata ya. Kalau dari kota itu udah stres duluan gitu. Jadi anak dari kampung itu masih otaknya masih banyak kosong ya. Jadi kalau itu kita treatment bagus, ada kesempatan aja yang penting. Kadang-kadang pintar tapi nggak ada kesempatan. Makanya nanti kita kolaborasi, insya Allah mohon doanya para guru saya di sini semuanya teman-teman. Kalau lembaga yang saya kelola di Bogor ini masih jalan terus, alhamdulillah sekarang ya. Saya akan kader terus, nanti jangan sampai tidak ada dari Wahid Hasyim. Ya, apapun yang penting sarjana dulu perkara nanti itu ya. Jadi anak-anak yang pinter itu paling pol jadi guru atau dosen kalau pinter itu. Kalau nggak pinter, kalau sedang-sedang saja itu biasanya jadi pejabat gitu ya. Kalau yang nggak lulus, yang nggak nyambung-nyambung itu jadi pengusaha biasanya. Jadi semuanya hebat anak-anak kita ya. Jadi kalau saya ngajar ada yang nggak nyambung-nyambung, saya tersenyum ini, wah ini calon pengusaha ini. Kalau yang pinter ini calon profesor. Ini saya rasakan. Saya nggak lancar bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Saya ya alhamdulillah ini ingat dengan Pak Supardi ya, guru bahasa Inggris yang saya kelas 1 SMA sudah jadi asisten dia jadi guru bahasa Inggris juga. Ya. Nah, yang dampingi saya Pak Heri sekarang malah jadi guru bahasa Inggris kan. Saya malah nggak jadi. Ya. Tapi karena nggak jadi makanya yang keliling dunia yang nggak jadi ini yang jadi. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya bilang sama anak-anak ya, nggak pinter nggak apa-apa. Kalau pokoknya 3 ya. Kalau nggak pinter ya jadi pejabat, kalau nggak jadi pejabat ya punya duit itu aja. Nah itu tuh. Pilihannya hanya 3 itu kita ngajar anak-anak itu. Kamu jadi pejabat, jadi orang pinter atau punya duit. Nah biasanya yang pinter yang jadi orang hebat itu yang ranking 1 itu yang pinter jadi profesor, dokter, kiai itu. Yang biasa-biasa itu yang jadi politisi, jadi macam-macam itu. Yang BO itu yang biasanya jadi pengusaha itu. Ya. Ya ini contohnya saja. Saya nggak lancar bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi saya berani keluar masuk restoran di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Australia, di Arab Saudi. Karena saya megang duit dulu. Teman saya pinter, nggak punya duit juga nggak berani masuk di restoran. Nah ini contoh ini terakhir saya sampaikan. Saya ingin sampaikan ini untuk nanti untuk anak-anak kita di sekolah itu. Jadi itu kalau mau cari bukunya namanya bukunya Robert Kiyosaki nanti di toko buku ada. Robert Kiyosaki itu teliti satu anak-anak ternyata digolongkan menjadi 3 itu yang nilainya A, nilai B, nilai D, nilai C atau D. Yang nilai A itu yang akan jadi profesor, dokter, kiai itu.
Yang jadi B itu yang jadi RT, RW, lurah, camat, bupati itu yang nilai B. Yang nilai C itu atau D itu yang jadi pengusaha. D itu 2, kalau nggak D itu ya doa aja gitu. Nah itu ternyata inilah apa namanya anak-anak kita nanti jadi seperti ini. Ini saya contohkan tadi. Saya beberapa tahun yang lalu ke Andalusia, ke Maroko, nyebrang dari Maroko ke Spanyol, napak tilas paling Ziyad sana, ke Cordova. Ya, itu ketemu ibu-ibu yang kayaknya nggak pinter, nggak punya duit, nggak pinter, bukan pejabat kok sampai sini. Ternyata saya tanya dia pengusaha dari Jakarta. Nah, itu contohnya. Ternyata biar nggak pinter, biar nggak jabat, kalau duitnya banyak bisa enak kemana-mana. Nah, bisa kedua, saya ketemu lagi satu orang ini sekarang jadi atase haji di Arab Saudi. Dia bukan pengusaha, bukan pejabat. Bisa keliling dunia waktu itu. Saya tanya dia S1-nya di Al-Azhar, S2, S3-nya di Maroko. Berarti kalau pinter biar nggak punya jabatan, biar nggak punya duit juga bisa keliling dunia. Yang ketiga saya nggak pinter, saya nggak punya duit untuk bisa keliling dunia. Ternyata saya punya SK ya. Nah, ini nih yang penting ditanamkan pada guru-guru kita, pada kita semua. Saya ngajari itu semua anak-anak kita. Jadi pandangan kita melihat anak-anak itu bahagia gitu. Lihat yang pinter-pinter, wah ini calon ulama, calon. Lihat yang sedang-sedang, wah ini jadi calon bupati. Lihat yang nggak nyambung-nyambung, wah ini calon pengusaha ini. Itu maksud saya. Jadi kalau saya ngajar apa namanya, lihat mahasiswa yang nggak nyambung-nyambung itu saya senang sekali. Orang seperti ini yang insya Allah nanti ngasih zakat mal duluan sama saya. Kalau yang pinter-pinter paling nunggu jangan profesi. Nah ini saya tanamkan terus kepada para guru, dosen macam-macam supaya punya pandangan apa namanya positif kepada anak didik semua. Bukan seperti selama ini yang dipuji-puji yang pinter-pinter aja biasanya. Yang nggak nyambung-nyambung itu aduh nggak dapat penghargaan apa. Padahal itu calon orang hebat juga. Mudah-mudahan ini sekali lagi ini pelajaran yang sangat berharga di Wahid. Ya lagi saya mohon maaf nih kok jadi panjang ceritanya. Saya ingin silaturahim aja dan saya izin tidak bisa sampai akhir nanti karena ada beberapa agenda dan nanti sore ada pembukaan acara di Sunan Ampel di Surabaya. Ini bukan pinter, bukan karena punya duit banyak, karena ada SK saja ya. Alhamdulillah yang penting saya bisa silaturahmi pada kesempatan ini. Nanti kita dan insya Allah Ibu Kepala Madrasah, Kepala SMA, tadi baru saya telepon santri yang ikut saya dari anak Atambua, NTT, Alhamdulillah lulus P3K dia. Dan sekarang dapat hadiah umroh dari salah satu orang, ini ikut saya. Dia yang ngurusi bantuan SMA itu, saya telepon tadi, insya Allah Pak nanti diusahakan, insya Allah bantuannya untuk SMA, bantuan sarana ibadah. Ya mungkin saya nggak bisa ngasih amplop saya kayak ibu tadi ya, nggak usah pakai amplop nanti. Tapi ini insya Allah saya dampingin nanti sesuai dengan kesempatan apa peluang-peluang yang ada ya. Ya gantian dulu pesantrennya sudah ya Gus. Artinya SMA-nya ya bisanya SMP atau SMA kalau di bencana atau di madrasah. Yang penting ada komunikasi. Cuma jarang biasanya komunikasi saya terus saya nggak pernah dihubungi. Saya hubungi jadi ya. Nggak apa-apa. Ini karena saya kalau ada kesempatan insya Allah saya. Jadi mohon doanya, proposal sudah saya kirim contohnya sudah dibuat oleh Ibu Kepala Sekolah dan sudah saya kasihkan pada tim di sana. Mudah-mudahan nanti segera cair. Tolong nanti diingatkan saya karena yang diurusi nggak satu kadang-kadang. Biar nanti saya kawal yang bantuan sarana ibadah di SMA. Mudah-mudahan bisa manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang.